istilahnya seperti itu. Saya tuh pengen tahu. Padahal mereka itu berpendidikan kayak S2, S3 yang artinya tuh secara intelektualitas saja ada. Iya. Tapi kenapa mereka gampang sekali untuk tertipu? Nah, pertama dilihat gerak bibir. Jadi saya mikir, kenapa orang bule kipasnya Mas Pion? Jadi terus akhirnya aku tanyalah ke dia, kamu mau nggak pindah agama? Nggak masalah, kata dia gitu. Terus maaf aku mau tanya, kamu sudah sunat belum? Dia datang kan istirahat, terus tanggal 8 pengislaman, kita di Masjid UGM. Nah, untuk pernikahan waktu itu kita masih siri. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Di channel ini tidak hanya menghadirkan cerita seputar kehidupan yang serba asik, tapi juga menginspirasi, memotivasi dan juga banyak hal-hal baru yang barangkali belum pernah kita ketahui sebelumnya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Oke friend, bareng saya Asik Eka. Di video saya kali ini saya ingin di segmen Story of Life saya ingin berbagi cerita tentang seorang cewek nih yang bisa mendapatkan tambatan hati ya, mendapatkan pasangannya dari media sosial, dari Facebook. Di saat banyak berita-berita scam ataupun scammer yang bertebaran, ternyata pertemanan mereka justru berakhir di pelaminan dengan indah. Nah, gimana cerita lengkapnya? Tonton terus videonya sampai habis. Oke friend, saat ini saya sudah bersama dengan Ita and husband Dominic Fever. Halo, apa kabar Ita juga dong? Alhamdulillah sehat. Yeah. Thank you for both of you sudah ngobrol-ngobrol di Story Asik ya. Tak, ini benar nih, apa kalian berdua ini kenalnya lewat sosmed, lewat Facebook, bener ya? Sebenarnya kalau kami berdua ketemunya di Itu ya. Itu seperti dating site. Iya, iya. Jadi memang khusus untuk pertemanan ya, Iya, untuk pertemanan, perjodohan, sama sekedar untuk kayak sharing dengan orang dari negara lain. Itu kalau intinya seperti itu. Ya ya. Pada waktu itu ada nggak sih udah ada niatan kalau ini nanti hanya sekedar teman atau juga sebagai teman hidup nantinya, atau gimana tak yang pertama kali ada dalam benak Ita untuk memulai percakapan dengan Dom? Ada rasa khawatir nggak? Tapi sebelum dijawab, ada banyak kan berita scammer ya, berita scam gitu ya. Ini ada berita yang barusan tadi sebelum kesini saya juga baca, mana nih? Nih ya, sebentar. Ini dia. Penipu asmara membuat Anda jatuh cinta. Ini contohnya dari Malaysia sih, tadi saya baca. Maria Exposto baru-baru ini dibebaskan setelah menerima vonis hukuman mati di Malaysia karena secara tidak sadar menjadi penyelundup narkoba karena hubungan online yang palsu. Maria dari Sydney, Australia, menjadi korban penipuan asmara dan tanpa sadar menjadi penyelundup narkoba. Dia tidak mengetahui apa yang ada di hadapannya ketika dia meninggalkan Australia untuk menandatangani berkas-berkas untuk tunangannya sehingga dia dapat pensiun dan menikahinya. Pada usianya yang ke-50, Exposto telah jatuh hati pada seorang prajurit pasukan khusus yang menduda yang telah mengabdikan dirinya kepada negara. Mereka tidak pernah bertemu dengan alasan yang sederhana. Sang prajurit ditempatkan di Afghanistan. Exposto menjelaskan dirinya mabuk cinta dengan seorang laki-laki yang merayunya di dunia maya, menyenandungkannya lagu-lagu cinta dan membicarakannya hal-hal panjang dan mendalam. Exposito baru saja dibebaskan setelah terancam hukuman mati di Malaysia atas percobaan penyelundupan 1 kilogram sabu-sabu
sepanjang penahanannya dia bersikeras bahwa dia adalah korban penipuan asmara. Nah, ini gimana nih, Atta? Apa pada waktu itu apakah tidak terbersit? Jangan-jangan nanti ada apa ya? Modus atau apa nih istilahnya? Waktu itu apa yang terpikir, Tak? Jadi gini, kebetulan sekali tahun 2012 saya itu ngadakan research tentang kejahatan internet. Nah, kenapa waktu itu hati saya tergelitik untuk meresearch tentang kejahatan internet? Karena saya lihat itu banyak, waktu itu yang saya soroti adalah wanita Indonesia karena saya kebetulan kenal dengan beberapa. Itu beberapa orang-orang yang pernah tertipu. Yang pernah ketipu karena asmara online ya, istilahnya seperti itu. Saya tuh pengen tahu, padahal mereka itu berpendidikan kayak S2, S3 yang artinya tuh secara intelektualitas saja ada. Iya. Tapi kenapa mereka gampang sekali untuk tertipu? Nah, itu saya sempat mengadakan researchnya lewat Skype. Nah, saya waktu itu berdua dengan teman saya, perempuan juga. Saya bilang, kalau saya lagi di kantor, kamu pakai akun saya. Nah, jadi kita berdua nih. Iya. Jadi berdua, terus dan dari situ saya tahu setiap kita bilang, kalau dari pihak lawan kita ya, artinya yang chat sama kita tanya, apa kerjaan kamu? Kalau saya menjawab, saya businesswoman, saya punya ini, dan itu pasti dikejar. Tetapi kalau kita bilang kita ibu rumah tangga, tidak punya kerjaan, biasanya mereka tidak begitu tertarik. Nggak antusias ya? Nggak antusias. Tapi jangan salah, karena sekarang ada yang tipenya baru. Jadi meskipun dia ibu rumah tangga, tapi dia akan bertanya, gimana pernikahan Anda? Apakah bahagia atau enggak? Suamimu kerja apa? Nah, itulah yang nanti akan jadi korban dari mereka. Seperti itu. Iya. Terus ini kan pernah ada riset sebelumnya, kemudian dari beberapa yang mereka pengalaman dari mereka, kita memutuskan untuk terus aja mencari teman, katakanlah gitu, lewat ini tadi ya. Terus bagaimana pada awalnya ketemu dengan Dominic ini sehingga kalian bisa cocok gitu loh? Apakah dari chat itu atau memang ada data-data yang disampaikan dalam akun itu atau bagaimana? Jujur kalau saya waktu itu pengen cari pasangan hidup. Memang langsung ya? Iya, memang waktu itu awal dulu 2010. Itu cuma untuk biar Inggris saya nggak lupa. Oh jadi gitu, berarti memang tujuannya pokoknya bukan orang Indonesia lagi ya? Iya, awal itu memang hanya berteman yang saya cari. Nah, saya masuk pertama kali itu inget penpal. Nah, di situ memang khusus pertemanan dan tidak boleh ada percintaan kalau di penpal. Iya. Kalau mau percintaan harus di luar penpal, itu aturannya mereka dan itu cukup jelas seperti itu. Nah, jadi awal hanya ingin supaya lupa nggak bahasa Inggris. Jadi saya memang ngomong dengan orang luar, jadi biar lancar seperti itu. Awalnya dari situ. Kemudian ketemulah dengan Dominic ini. Terus percakapan apa sih yang pertama kali di antara kalian yang menandakan bahwa kita cocok nih gitu, apa nih? Jadi awal kan nggak mungkin langsung kita ke hubungan yang serius, kan nggak mungkin ya? Sebenarnya at that time we also already tell to each other that it's better we go to serious relationship, like going to married. We pretty much we're looking for the same thing. It's not like one forced the other. Just we both were looking for something the same. We had the same objective. Jadi memang awal begitu tahun 2018 itu masuk tuh. Memang tujuan saya udah berbeda ya, jadi memang untuk cari pasangan hidup seperti itu. Jadi memang kebetulan Dom juga sama, dan kebetulan kita bertemu seperti, jadi semua serba kebetulan ya, seperti itu. Ketemu terus akhirnya setiap hari istilahnya berkomunikasi gitu? Iya, jadi karena saya pernah meneliti tentang scammer, syarat saya yang pertama waktu saya tanya dia adalah bisa nggak kita video cam?
Karena salah satu untuk mencegah bahwa itu scammer itu adalah melalui video call. Dan itu kalau bisa lebih dari 2 menit. Karena biasanya karena ada beberapa kejadian itu bahwa video call itu hanya menggunakan video rekaman. Iya, video rekaman. Gitu. Nah, ini tips buat penonton juga ya, Teh ya. Jadi supaya benar-benar mengetahui bahwa dia itu serius sesuai dengan apa yang disampaikan. Mungkin syarat yang pertama adalah mengajak video call. Berarti kan live saat itu juga ya. Paling tidak 2 menit ya. Lebih dari 2 menit. Lebih dari 2 menit. Ya, Terus ketika waktu video call itu apa aja yang istilahnya trik-trik apa yang bisa kita lakukan supaya orang ini benar-benar sesuai dengan apa yang diomongin. Pertama dilihat gerak bibir. Oh, gerak bibir. Iya, karena kadang itu mereka pakai video kan, kalau itu replay video antara apa yang dia omongkan dan gerak bibir itu tidak sama. Kita harus jeli di situ. Dan biasanya kalau itu bukan orang bule ya, kita perhatikan juga bahwa dari cara dia menulis. Iya, jadi menulis dalam bahasa Inggris. Oh ya. Ya, itu kan kelihatan banget orang ini benar-benar dia orang yang bisa native bahasa Inggris atau dia yang baru, karena scammer itu rata-rata dari Nigeria yang bahasa Inggrisnya pun nggak terlalu menguasai. Iya, seperti itu. Iya. Terus tadi selain gerakan bibir, yang lainnya apa? Suruh ngapain lagi nih ketika video call? Nah, video call waktu itu saya juga tanya, bisa lihat nggak teman-teman kamu, dan dengan dia di sekitar dia maksudnya? Iya, jadi you were telling me to to know your colleague, right? Yeah, your first video call was at work. Jadi memang untuk membuktikan bahwa dia bekerja juga, dia video call pada waktu jam istirahat. Dan memperlihatkan ke teman-temannya juga. Dan memperkenalkan ini temanku namanya ini. Jadi memang kelihatan kayak live ya. Jadi benar-benar kehidupan sehari-hari dia seperti itu. Dan dia melakukan sesuatu sesuai dengan order Ita ya. Misalnya sekarang kamu coba dong minum beneran kali gitu ya. Karena untuk mengantisipasi bahwa itu hanya merupakan video yang diputar ulang seperti itu. Iya. Terus tadi sebelum ini juga Ita sempat cerita ya waktu tadi kita sedang off itu ada kipas angin di belakang itu gimana tuh? Oh iya, jadi ceritanya gini. Setiap video call kok mesti ada kipas angin. Jadi ceritanya begini, saya sempat itu di Facebook kejadiannya. Jadi ada seseorang ngajak chat saya kan, terus saya bilang kamu paling kamu scammer. Enggak, aku asli. Oke, kita video call. Begitu video call, kita juga harus jeli ya. Artinya kita melihat nih kalau dia ngaku dari luar negeri lah. Kan sungguh sangat tidak masuk akal bila itu ada kipas kita yang kayak Mas Pion seperti itu. Gitu. Di belakang ada kipas gitu kelihatan. Ke-shoot gitu ya? Iya, jadi saya mikir kenapa orang bule kipasnya Mas Pion. Jadi kita mesti pinter ya. Artinya kita harus melihat juga nih, kita video call harus jeli, kita lihat nih ruangannya bener-bener kayak di luar negeri apa enggak. Karena saya pikir nggak mungkin Mas Pion. Kenapa Mas Pion dia dan kipasnya bukan kipas yang di atas ini ya, atap, tapi dia yang begini, yang berdiri, noleh-noleh itu ya. Jadi aku udah curiga gitu loh. Orang ini sempet tak bilang, coba kamu berdiri. Saya bilang gitu. Dia berdiri bener. Terus aku bilang, udah kamu narik. Dia narik. Nah, jadi memang orangnya asli. Tapi niatnya yang memang sudah. Jadi memang harus jeli ya, kita sendiri ya. Misalnya ada beberapa hal yang janggal, itu mungkin kita langsung waspada di situ ya, supaya bisa terhindar dari niat-niat yang seperti tadi ya. Terus sejauh ini sampai akhirnya memutuskan untuk menikah, tidak ada hal-hal yang janggal ya kebetulan waktu itu ya, Ita ya, yang dialami ya. Sebenarnya ada dalam juga. Perjalanan. Dalam perjalanannya ada juga. Apa yang bikin janggal waktu itu? Nah, karena pertama sistem komunikasi ya kalau saya bilang. Nah, kartunya dari luar itu nggak seperti kita. Jadi maksud saya begini, kalau kita kayak SIM card ya, kita katakanlah mau keluar negeri, kita tinggal bilang Telkomsel atau provider yang lain lah, kita mau keluar sehingga kita bisa pakai
nomor itu. Iya. Sedangkan kartunya dia nggak bisa. Nah, jadi dia bilang, saya akan ngubungi. Jadi waktu itu seperti gini. Terus aku tanya kan, begitu kita udah video call, dia bilang, aku maunya serius. Oke, aku maunya serius juga. Aku bilang gitu. Terus tak tanya lagi nih, karena beberapa kali aku di dating site itu mereka selalu saya tanya, kapan bisa ngunjungi saya, seperti itu. Mereka pasti bilang tahun depan. Dominic dari tahun Inggris depan. ya? Dari US? US. Aslinya Perancis, tapi udah jadi warga negara Amerika Serikat sudah dari 40-an tahun lalu lah. Oh gitu. Nah, terus? Jadi terus apa namanya? Rata-rata mereka bilang tahun depan. Terus dia bilang, aku tanya, kapan kamu bisa jengguin aku? Bulan depan. Aku kaget terus terang. Masa bulan depan sih? Orang kalau selama yang aku di dating site ya, biasanya kalau suruh aku jengukin aku, itu pasti alasannya aku harus ngurus visa, aku harus banyak banget lah pokoknya alasannya lah. Sedangkan dia lain bilang, aku bulan depan langsung datang katanya. Terus tapi dia bilang lagi, tapi ntar dulu ya, aku tak tanya dulu, aku bisa nggak bulan depan keluar. Terus dia akhirnya setelah 2 hari itu kita masih chat terus. Memang kita hampir tiap hari chat. Terus hari ketiga dia bilang, oh maaf, aku kayaknya bulan depan itu waktu itu Desember. Nah, Desember aku nggak bisa keluar karena Natal dan Tahun Baru. Nah, aku saat itu baru ngeh nih, dia ini kan kerjaan di American Airlines. Jadi memang ada waktu yang dia nggak boleh keluar. Tak tanya, oke, berarti kamu kapan nih bisa ngunjungin aku? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, yaudah Januari deh. Kata dia gitu kan, Januari. Terus berarti berapa bulan setelah kita kenal di Oktober. Berarti Oktober, kan November, Desember, Januari. 2 bulan, 3 bulanan. 3 bulan. Dan saat itu kan kita tahu lah, bule itu kan gimana ya, masih kalau ketemu kan nggak mungkin nggak mungkin tanpa ada hasil dalam dalam arti seperti ini. Aku sudah berhijab ya, artinya kan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang. Jadi saya waktu sempat bilang dia, aku karena sudah pakai hijab, kalau kamu datang kamu nggak bisa, istilahnya nyium atau apa ya? Cupiki kita nggak bisa. Iya, aku bilang aku nggak bisa. Terus dia langsung bilang, apa nikah sekalian, kata dia gitu. Oh, gitu. Ya sudahlah, akhirnya kita. Terus aku sempat bilang, sempat nanya ya, karena sempat ada kejadian sebelum ketemu dia, aku sempat ketemu tentara dari Amerika. Aku sempat tanya, mau pindah agama? Itu via juga? Dia beda via lagi? Via juga. Oh enggak, dia lewat ASEAN Kisses. Tak tanya, kamu mau nggak pindah agama? Aku bilang gitu. Dia bilang, oke, pindah agama. Begitu tak tanya, kamu sudah sunat belum? Dia langsung marah gitu loh. Langsung, wah banyak sekali alasannya. Aku sempat berpikir, aduh, cuma tak tanya. Aku belum menyuruh loh ya. Aku cuma tak tanya kenapa jawabannya gitu. Aku nggak suka karena apa ya, pernikahan itu kan harus kita merasa nyaman. Ya toh kita bisa ngomong apa aja tanpa merasa takut seperti itu. Nah, terus akhirnya aku tanyalah ke dia, kamu mau nggak pindah agama? Nggak masalah, kata dia gitu. Terus maaf, aku mau tanya, kamu sudah sunat belum? Terus kebetulan dia sudah disunat dari kecil, jadi jadi kayak apa ya, stepnya itu kok dimudahkan. Jadi dari pindah agama dia nggak masalah, sudah disunat juga, dan udah terbukti kan tapi ya, sudah dong. Ada yang di bawah 17 tahun. Ya, alhamdulillah ya, berarti semuanya serba dimudahkan ya Ita ya. Nah, pada waktu itu apa namanya, kan tadi langsung istilahnya kalau misalnya memang kalau memang seperti itu kondisinya, kalau gitu kita nikah aja gitu kan. Itu memang di antara kalian sudah ada ketertarikan yang benar-benar waktu itu. Jadi aku hanya dari Dominic yang menawarkan menikah, terus Ita sendiri memang udah siap untuk itu waktu itu. Iya, jadi waktu itu aku sempat beberapa kali protes. Kenapa kamu waktu ngajak aku nikah tidak down in your knee? Jadi kenapa nggak, kan biasanya orang-orang bule kalau mau nikah tuh will you marry me kan gitu. Iya. Yang I was like protesting yang romantis because you gitu ya. never do that. Dia bilang, kamu belum tak ini aja udah mau, katanya. Gitu ya, jadinya ya udah gitu aja ya. Jadi ya memang apa ya, kita kayak malah natural banget ya semuanya, berlalu dengan natural. Tapi begini,
karena meskipun kami sudah video call dan saya percaya bahwa dia asli, tapi kan kita belum pernah ketemu nih. Nah, yang aku takutkan ketika saya sudah ngundang-ngundang pernikahan, ternyata dia nggak datang kan, bingung. Jadi sempet waktu itu juga ada rasa khawatir. Tapi waktu yang rencana Januari mau ke Indonesia, itu apakah langsung menikah atau mau ketemu dulu? Enggak langsung, karena dengan kata-kata bahwa saya sudah berhijab, jadi saya tidak mungkin melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan. Jadi kalau memang kamu mau sesuatu yang lebih, kita menikah dulu seperti itu. Nah, terus di Januari itu? Nah, di Januari itu tanggal 6 dia dari sana. You were in 5th of January or 6th? 6th. 6th. I arrived here the 6th. Aku pertama nggak ngerti dia ya. Artinya begini, kita itu kalau mau terbang ke suatu negara kan kita milih yang connection flight lah, yang artinya kita langsung nyampe. Aku heran sama dia waktu itu. Waktu kita video call, tunggu ya, kamu lihat nih, aku mau ngambil dari pesawat dari sini ke sini, dari sini loncat ke sini. Kenapa mesti loncat-loncat sih? Aku bilang gitu, capek-capek. Aku bilang gitu. Rupanya aku yang nggak paham ya. Jadi karena beliau orang penerbangan, jadi dia bilang kalau aku naik connecting flight itu aku bisa 2 hari sampai sini, kata dia gitu. Tapi kalau aku pindah, loncat-loncat, itu lebih cepat. Jadi only 28 hours lah. What do you call the comparison between connecting flight and then Yeah, because I went through Doha. I went straight to Philadelphia, Doha, so it's 28 hours. But going through Tokyo, Hong Kong, it's 32 hours. Jadi kalau dari Doha langsung ke sini itu hanya 28 jam, tapi kalau lewat Hong Kong itu 32 jam. Jadi kayak gambling gitu loh. Jadi dia lihat pesawat ini kosong, dia harus langsung pesan gitu. Udah kan gitu. Akhirnya aku baru dong gitu. Oh, ternyata itu. Nah, begitu dia udah berangkat dari Narita, right? You were from Narita at that time when you called me in the first time? No, through Doha. Doha. Nah, dia di Doha tuh bilang sama aku bentar lagi mendarat di Jakarta. Tapi aku bisa ngubungin kamu kalau ada internet. Nah, aku sempet di sini kok ngubungin aku kok kalau ada internet. Aku nggak tahu nek sistem kartu di US ternyata beda, nggak bisa kayak kita lah. Aku sempet mikir dia WhatsApp gitu. Kenapa WhatsApp di pesawat gitu? Mungkin karena aku keluar negerinya dulu, udah zaman dulu ya. Perasaan kan nggak boleh nih kita WhatsApp dan lain-lain. Dia tuh WhatsApp. Gitu. Aku sempet nanya sama anakku yang gede kan, Mas, emang boleh ya orang WhatsAppan di pesawat? Aku bilang gitu. Nggak tahu juga, kata anakku kan gitu ya. Terus dia bilang, aku udah sampai nih di Soekarno Hatta. Terus dia waktu itu bilang gini, nanti kalau ada masalah apa-apa aku udah pesen sama anak buahnya dia di sana. Aku sempat mikir, waduh, ini kayaknya nih tipe-tipe scammer nih. Nanti dia sampai Jakarta, terus nggak bisa keluar dari imigrasi, terus nanti minta aku bayarin duit. Sempet terpikir itu juga gitu loh. Lah, terus apalagi dia begitu nyampe bilang gini, kok lucu ya, imigrasinya tuh nggak nyetok ini kok, dia bilang gitu. Aduh, nanti ada apa lagi nih di luar, ada masalah apa, dia sempet gitu. You were telling me that the immigration guy didn't give you a stamp or asking you so many questions the first time? No, he didn't ask me any questions, just put a stamp on it. Tapi tetap di stamp itunya, paspornya. Tapi ternyata nggak ditanya. Beda sama kalau di sana kan kita ditanyain. Iya, biasanya di imigrasi nanyanya macam-macam. Nah, dia ditanyain, terus ada apa lagi di luar? Aku dek lagi di situ. Ini pasti bener nih dia mau minta duit gitu loh. I was thinking that you're gonna have a problem and you will ask me for money at that time. Nah, jahat sekali kau. bukan jahat ya, waspada. Nah, habis itu ya, terus dia keluar. Aku sempet bilang sama dia, udah tenang aja, kalau ada masalah imigrasi, adekku kan di Auri, nanti gampang ku bantu. Itu sebenarnya hanya aku ingin tahu reaksi dia seperti apa gitu. Tapi dia oke, kata dia gitu. Dia harusnya naik Air Asia itu jam 3. Dia nyampe, you were you arrived in Jakarta Early like 8?
No, Or arrive at 6. 5 o'clock in the morning. Oh ya, dia nyampe jam 5 pagi ternyata. Jakarta. Nah, sedangkan Air Asia-nya itu jam 3 sore. Dia bilang, aku tuh capek banget ngapain. Kamu jemput di Jakarta ya? Enggak. Oh, tetap Aku di sini. Aku nggak mau. Oh Memang iya. sengaja aku nggak mau datang ke Jakarta Iya, karena iya. kita nggak tahu nih orangnya bener-bener niatnya tulus nggak. Kalau orangnya sudah asli, tapi kita tahu nggak. Pokoknya sampai tuntas nih ya, niat jadi pengen memang tahu bener ya.